Oke, teman-teman. Kita bertemu lagi di series terakhir dari apa namanya types of debate atau apa namanya types of motion dan ini ada prefer motion ya. Nah, jadi prefer motion ini kita harus mencoba nge-compare antara hypothetical atau real world scenario gitu kan. Kemudian jadi tugasnya government itu harus menunjukkan kenapa prefer world ini is actually better. Kalau opposition itu harus nge-defend. Sebenarnya yang ada di status quo itu actually good misalnya. Atau alternative world itu lebih bagus gitu ya. Nah di sini contohnya misalnya gini. This house prefer a world where traditional culture practices are preserved over one where global pop culture dominates. Jadi dalam hal ini apa namanya kita itu menginginkan sebuah apa namanya situasi di mana traditional culture ini apa namanya praktek-praktek atau budaya membudaya apa bukanlah lifestyle yang fokus kepada traditional culture ini lebih dibudayakan gitu, lebih diutamakan ketimbang dunia di mana global pop culture itu mendominasi gitu. Jadi kita tuh si government itu apa jabarkan eh, gimana rasanya kalau misalnya dunia ini seperti ini gitu. Kita kita memfokuskan untuk nge-preserve, untuk melindungi nilai-nilai budaya kita gitu kan, ketimbang misalnya dunia di mana global pop culture ini mendominasi gitu. Ya, seperti kita tuh kan sekarang Gen Z udah kalau ngedenger suara-suara Sundaan itu kayak anti banget gitu. Nah, kita tuh menginginkan sebuah dunia yang seperti itu situasinya gitu ya. Jadi apa namanya? Government harus menunjukkan bahwa dunia yang seperti itu sebenarnya ideal gitu ya. Meskipun sekarang sebenarnya pada status quo itu kan tidak seperti itu gitu ya. Tapi government masih menginginkan prefer yang seperti itu. Nah, dalam hal ini kita harus menganalisis keduanya gitu. Di sini kan ada dua hal ya kalau prefer itu. Jadi ada traditional, ada juga pop culture. Di sini OG yang pertama kali dilakukan adalah mendefinisikan dulu sebenarnya preserve traditional practices itu seperti apa gitu kan. Misalnya apa namanya melanjutkan praktis-praktis apa namanya adat, kebiasaan, bahasa, ritual gitu kan. Nah, kemudian kalau global pop culture ini widely shared trend from Hollywood, misalnya social media, misalnya gitu, music dan lain sebagainya gitu. Itu apa namanya global pop culture gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini setelah men-set parameter ini, Oji lanjut menganalisis bahwa adanya apa namanya menganalisis dulu yang pertama apa sih maksudnya kalau kalau traditional preserving traditional culture itu apa sih bagusnya gitu kan. Yang pertama nge-maintain identity gitu kan, nge-maintain belonging, nge-maintain historical continuity gitu ya, keberlanjutan sejarah, identitas gitu loh, ke kita tuh belong to home gitu kan. Nah, itu kita jabarkan dari traditional culture-nya. Kita analisis ini dijabarkan satu-satu. What does it mean by maintaining identity? What does it mean by maintaining belonging? What does it mean by maintaining historical continuity? Misalnya gitu. Jadi kita bisa berikan contoh, bisa berikan penjelasan tentang itu. Kemudian OJ juga bisa menjelaskan nature dari global pop culture ini gitu kan. Sedangkan misalnya ya global pop culture itu lead to cultural hegemonization gitu kan. Jadi tidak ada diversity, nggak ada karena semuanya tuh kayak satu sumber dari sana gitu kan. Western culture atau Korean culture misalnya gitu. Jadi udah itu aja gitu, nggak ada yang berbeda sama sekali gitu kan. Sedangkan kalau misalnya traditional culture itu di mana setiap orang tuh datang dengan budayanya yang masing-masing, itu tuh lebih bagus gitu kan, lebih diverse gitu. Kalau kalau si global pop culture ini dia akan menghapus kayak diverse heritage gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kebanyakan dari eh, praktis budaya ini kadang dia itu selalu
kental dengan nilai-nilai gitu. Nilai-nilai misalnya seperti kerukunan community, misalnya kan kearifan lokal, misalnya gitu. Jadi simply value-nya di sini bahwa yang hilang di sekarang itu apa gitu. Gak ada keberagaman misalnya sama sekali. Kemudian apa namanya eh, nilai-nilainya itu kayak sudah hilang gitu kan. Dan nilai-nilai itu bisa dijabarkan juga. Sebenarnya nilai-nilai itu harus di-preserve karena nilai-nilai itu baik di tengah-tengah misalnya kita yang global world itu yang sangat memusingkan, yang sangat serba instan gitu kan. Nah, kita harus jadi misalnya unik. Jadi sehingga apa namanya dunia seperti ini tuh kayak ideal gitu. Ini yang dibutuhkan oleh kita sekarang gitu. Nah, tugasnya itu harus nge-argue bahwa global pop culture itu bukan seperti itu gitu kan. Bahwa lebih banyak juga benefitnya gitu. Jadi kita bisa connect dengan orang secara global. Apa namanya kalian bisa kasih contoh misalnya ikutan fandom misalnya gitu. Nah, jadi kan kalau sudah berada dalam fandom, kita akan bertemu dengan orang secara global, kemudian kita bisa share apa namanya understanding dengan orang-orang yang berbeda. Kemudian apa namanya si global pop culture ini juga bisa memberikan sebuah platform untuk orang-orang termarginalisasikan, misalnya apa namanya feminis melalui storytelling, misalnya perempuan melalui apa gitu kan dengan adanya global pop culture ini gitu. Jadi lebih kepada apa ya terfasilitasi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu bahwa si global pop culture ini sebenarnya kalau dibandingkan misalnya dengan ini dengan apa namanya preserving traditional culture sebenarnya value-nya tuh lebih tinggi gitu karena apa yang terjadi bahwa global pop culture itu sebenarnya lebih adaptable, berikan contoh, lebih kreatif, berikan contoh. Kemudian demokratik misalnya berikan contoh seperti apa. Sedangkan misalnya nanti ada direct clash bahwa traditional culture itu bukan seperti itu adanya, bukan tentang bahwa diversity bukan apa, justru yang terjadi di status quo itu sebenarnya bahaya kalau traditional culture di diglorifikasi atau di preserve gitu karena kebanyakan misalnya dia fokusnya patriarki misalnya gitu apa politisasi gitu kan gitu ya jadi kita bisa nge-reframe ulang bahwa apa namanya perubahan budaya itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan gitu pasti ada kita harus menerima gitu dan si perubahan budaya ini dari tradisional ke global pop culture ini kadang bisa jadi beneficial gitu kita jabarkan benefitnya seperti apa itu OO dan OG. Untuk dari analisisnya CG sendiri, jadi CG bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau bisa memberikan analisis yang lebih mendalam dari sudut filosofi dan juga emotional angle misalnya. Bahwa apa namanya kalau kita fokus kepada nilai-nilai apa namanya tradisi itu eh, kita itu lebih apa ya lebih mendorong orang itu memiliki rasa apa namanya kepemilikan asal usul itu kayak tahu gitu loh meaning dari kehidupan itu jadi lebih tajam gitu ya di saat sekarang misalnya kita globalized world di mana kita tuh kayak blending dengan budaya-budaya lain gitu kan jadi dengan adanya traditional culture itu kita tuh tahu dari mana asal usul tuh gitu kan meaning kita tuh tahu gitu kemudian apa namanya kalau misalnya kita nge-preserve global pop culture, itu tuh bisa adanya kehilangan cultural loss gitu ya. Jadi adanya hilang jati diri, kemudian apa namanya, adanya ketidakkonekan antar generasi. Misalnya Gen Z dengan baby boomer atau misalnya dengan milenial kan itu tidak terdiskoneksi karena kita nggak punya nilai yang sama gitu kan gak punya nilai usul yang sama karena Gen Z misalnya lebih dominan ke global pop culture gitu. Jadi di sini kita nge-highlight bahwa adanya cultural imperialism, bahwa global pop culture itu sebenarnya bukan apa namanya semata-mata datang dari Western, tapi hanya dari apa namanya sisi tertentu gitu. Jadi bukan dari secara komprehensif ya
Misalnya global itu bukan dari mana-mana gitu loh, si budayanya gitu. Jadi bukan diverse tapi malah dari yang wealthy Western nation aja gitu. Jadi ini tuh sebuah bentuk power untuk dominasi juga. Misalnya kayak Korea tuh ngedominasi atau Amerika, for example, ngedominasi. Jadi itu juga bentuk penjajahan dalam unsur culture ya. Untuk CEO bisa menawarkan bahwa sebenarnya enggak gitu. Jadi global pop culture itu menawarkan apa namanya sesuatu yang lebih progresif, sesuatu yang lebih maju gitu ya. Bahwa global pop culture itu bukan menghilangkan sama sekali misalnya traditional cultural practice, tapi dia tuh sebenarnya bisa blend, bisa bersama-sama gitu. Misalnya musik bisa dikolaborasikan, apa namanya folklore juga ada reinterpretasi baru misalkan. Kemudian apa namanya yang people juga bisa menjadi agen yang sangat aktif misalnya untuk ngepromosiin culture-nya gitu loh dengan kata ini, meskipun dengan cara misalnya nge-mix, dengan cara ngeblend misalnya gitu ya. Jadi jadi yang people itu bukan apa namanya pengkonsumsi aja gitu, bahwa mereka juga bisa dari apa namanya dari adanya pop culture ini mereka juga bisa aktif dan bisa tetap nge-promote culture-nya gitu kan. Nah ya, jadi sekarang itu yang penting itu bukan stick kekeh rigid kepada satu hal harus itu, tapi sekarang itu lebih kepada hybrid identity gitu. Jadi hybrid identity itu misalnya lebih empowering dan juga apa namanya lebih lebih bagus ya ketimbang preservation gitu. Jadi kalau kalau tetap dalengan budaya ini tuh kita bisa dipandangnya statis, terlalu eksklusif, dan nasionalistik misalnya. Ya, jadi kita tidak open terhadap sebuah perubahan, tidak open terhadap progressive move misalnya di sini gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk topik ini kita tidak melakukan sesuatu, tapi simply berikan analisis apa sih bagusnya kalau kita punya situasi atau dunia yang seperti ini gitu. Itu jadi kalau OG kita sebutin benefitnya, kita kritik global culture-nya. Kalau OO juga sama move-nya. Jadi kita highlight dulu global culture-nya itu seperti apa, kemudian nanti baru kritik yang tradisionalnya itu seperti apa. Jadi kalau kalian punya misalnya variabel tertentu dalam debate itu, misalnya debate-nya tentang prefer motion, jadi kalian harus lihat kedua sudut ini, dia prefernya dunia yang seperti apa. Lalu kalian lihat sebenarnya kalau dunia seperti ini tuh gimana gitu, apakah akan bagus apakah enggak gitu ya. Gitu. Itulah dia untuk sesi pembahasan ini yang terakhir ya kawan-kawan. Jadi sesi pembahasan untuk motion. Jadi apa namanya by summary kita sudah membahas tentang policy debate, kemudian actor motion, kemudian analisis motion yang dibagi kepada 4, yaitu ada this house believe that, this house support or oppose, this house regret, dan juga this house prefer gitu ya. Jadi kalian harus menjustifikasi kalau yang terakhir itu alternative world ini tuh seperti apa, bagus atau enggak gitu ya. Terima kasih guys.